Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rizky, NIM 322010032, kelas HLS 20D, Prodi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya pada mata kuliah Studi Perancangan Arsitektur 1 tentang rumah tinggal. Ini foto lokasi tanah yang saya dapat yang berlokasi di Medland Cibitung. KDB 40%, luas lahan 561 meter persegi. KDB 40% kali luas lahan 561 meter persegi sama dengan 224,4 meter persegi. Analisa manusia, menentukan kebutuhan ruang, serta fungsi ruang untuk setiap pengguna. Analisa pengguna atau pemilik rumah. Ruang tamu, ruang makan dan dapur bersih, ruang keluarga, ruang hobi, ruang baca atau belajar, ruang tidur utama, kamar mandi utama, ruang tidur anak 3 buah 12 meter persegi, kamar mandi anak, garasi untuk 2 mobil, dapur kotor, ruang cuci, tempat jemur, tempat setrika, ruang asisten rumah tangga, kamar mandi asisten rumah tangga. Data pengguna, ayah berumur 45 tahun, ibu berumur 45 tahun, anak pertama berumur 20 tahun, anak kedua berumur 16 tahun, anak ketiga berumur 12 tahun, asisten rumah tangga berumur 38 tahun. Kebutuhan ruang berdasarkan zona. Ayah, umur 45 tahun, profesi desain grafis, hobi tenis. Dari zona semi publik, ruang keluarga, ruang meja tenis, ruang makan dan dapur bersih. Dari zona publik, ruang tamu, teras, taman. Dari zona private, ruang tidur utama, kamar mandi utama. Dari zona servis, garasi. Lalu ibu, umur 45 tahun, profesi pelukis, hobi melukis. Dari zona semi publik, ruang makan dan dapur bersih, ruang keluarga. Dari zona publik, ruang tamu, teras, taman. Dari zona private, ruang hobi, ruang tidur utama, kamar mandi utama. Dari zona servis, garasi. Lalu anak pertama, jenis kelamin laki-laki, umur 20 tahun, sekolah di Fakultas Teknik Arsitektur, hobi piano. Dari zona semi publik yang dibutuhkan, ruang keluarga, ruang makan dan dapur bersih, kamar mandi anak, ruang baca atau belajar. Dari zona publik yang dibutuhkan, ruang tamu, teras, taman. Dari zona private yang dibutuhkan, kamar tidur anak, ruang hobi. Dari zona servis yang dibutuhkan, garasi. Anak kedua, berjenis kelamin laki-laki, umur 16 tahun, sekolah SMA, hobi basket. Dari zona semi publik yang dibutuhkan, ruang keluarga, ruang makan dan dapur bersih, kamar mandi anak, ruang baca atau belajar. Dari zona publik yang dibutuhkan, ring basket, ruang tamu, teras, taman. Dari zona private yang dibutuhkan, kamar tidur anak. Dari zona servis yang dibutuhkan, garasi. Lalu anak ketiga, berjenis kelamin perempuan, umur 12 tahun, sekolah SMP, hobi baca buku. Dari zona semi publik yang dibutuhkan, ruang keluarga, ruang makan dan dapur bersih, kamar mandi anak, ruang baca atau belajar. Dari zona publik yang dibutuhkan, ruang tamu, teras, taman. Dari zona private yang dibutuhkan, kamar tidur anak. Dari zona servis yang dibutuhkan, garasi. Lalu asisten rumah tangga, jenis kelamin perempuan, umur 38 tahun. Dari zona private yang dibutuhkan, kamar tidur ART, kamar mandi ART. Dari zona servis yang dibutuhkan, dapur kotor, ruang cuci, tempat jemur, tempat setrika. Konsep latar belakang. Di Indonesia sendiri termasuk negara yang memiliki iklim tropis. Pada wilayah yang dilalui oleh garis khatulistiwa biasanya akan memiliki iklim tropis. Ciri dari negara yang memiliki iklim ini di antaranya memiliki rata-rata suhu udara yang tinggi, terletak di wilayah antara 23,5 derajat LU hingga 23,5 derajat LS dan curah hujan yang tinggi. Penggunaan konsep rumah tropis ini akan cocok diterapkan untuk pembangunan rumah di wilayah Indonesia. Rumah tropis. Rumah desain tropis adalah gaya arsitektur yang mampu
tahan dengan iklim dan cuaca tropis. Rumah dengan plafon yang tinggi dapat memperbaiki sistem sirkulasi udara sehingga rumah terasa lebih sejuk dan nyaman. Keterbatasan lahan seringkali membuat kita lupa untuk menyediakan space khusus untuk taman, padahal cuaca panas dan kelembapan yang tinggi bisa kita siasati dengan taman tropis. Selain mempercantik ruangan, tanaman dapat membuat rumah terkesan lebih sejuk meskipun di tengah kota. Jendela kaca membuat ruangan terasa lebih terang dan cerah. Sinar matahari yang dapat masuk ke ruangan dengan bebas dan sirkulasi udara juga lebih baik. Lalu di sini ada gambar perencanaan denah yang sudah saya buat dan saya lingkari berdasarkan zona. Lingkaran hijau zona publik, lingkaran oranye zona semi publik, lingkaran biru zona service, lingkaran merah zona private. Saya akan jelaskan mulai dari depan. Di depan sini ada garasi dengan ukuran 2 mobil. Lalu di sini ada taman dan teras depan. Lalu masuk ke dalam ada ruang tamu, dilengkapi dengan sofa dan meja, dan dilengkapi dengan jendela mengarah ke teras depan dan jendela mengarah ke lahan samping taman untuk pencahayaan ruangan. Lalu masuk, di sini ada kamar tidur anak pertama, dilengkapi dengan kasur dan lemari pakaian dan lampu tidur, dan jendela mengarah ke garasi. Lalu di sini ada kamar tidur utama, dilengkapi dengan kasur, lampu tidur, meja kerja, lemari pakaian, dan dilengkapi dengan jendela yang mengarah ke garasi. Lalu ada toilet utama untuk orang tua yang dilengkapi dengan ventilasi udara di sini. Dan ada kamar tidur anak ketiga dilengkapi dengan kasur, lampu tidur, lemari pakaian, dan ada dilengkapi dengan jendela juga di sini mengarah ke depan ke arah ruang keluarga. Lalu di sini ada ruang keluarga yang dilengkapi dengan sofa, meja, dan meja TV dan beserta TV-nya. Lalu di sini ada kamar tidur anak kedua dilengkapi dengan lemari, kasur, lampu tidur, dan dilengkapi dengan jendela mengarah ke samping taman, lahan samping taman. Lalu di sini ada toilet untuk anak yang dilengkapi dengan ventilasi mengarah ke lahan samping taman. Lalu di sini ada ruang meja tenis untuk ayah yang hobi bermain tenis. Ruang meja tenis untuk ayah yang hobi bermain tenis. Lalu di sini saya membuat teras. Lalu agar akses ke lahan samping tidak jauh, saya membuat pintu menuju ke lahan samping dan teras samping sini, dan dilengkapi dengan jendela juga untuk pencahayaan. Lalu sini ada ruang baca atau belajar, tapi dengan meja belajar dan lemari, rak buku, dan
jendela ke arah depan. Untuk anak ketiga yang hobi membaca buku, dan untuk ruang belajar untuk semua anak-anak. Lalu di sini ada ruang lukis untuk ruang hobi ibu yang hobi melukis, lengkapi dengan meja untuk melukis, dan lengkapi dengan jendela. Lalu di sini ada ruang piano, lengkapi dengan piano dan lemari untuk menyimpan buku-buku not atau buku-buku lagu. Dan di sini dilengkapi dengan jendela ke arah depan, dan ada jendela ke arah ruang cuci. Lalu di sini ada ruang makan dan dapur bersih, lengkapi dengan meja makan dan meja kitchen set untuk kompor dan wastafel cuci piring. Dan dilengkapi dengan 2 jendela di sini. Ada 2 kusen jendela di sini untuk pencahayaan. Lalu di sini ada di belakang dapur bersih ada dapur kotor. Saya dapur kotor dilengkapi dengan kitchen set, kompor, dan wastafel cuci piring. Dan dilengkapi dengan jendela mengarah ke taman lahan samping. Lalu di sini ada kamar tidur asisten rumah tangga dilengkapi dengan jendela di sini mengarah ke lahan samping. Lalu di sini ada toilet asisten rumah tangga dilengkapi dengan ventilasi udara mengarah ke taman lahan samping. Lalu di sini ada tempat setrika dan dilengkapi dengan jendela mengarah ke lahan samping, dan jendela, dan ada jendela lagi di sini mengarah ke tempat jemur. Jadi kalau misalnya habis ngangkatin baju jemuran, bisa langsung dimasukin ke sini, jadi dekat. Lalu di lahan paling belakang kita masuk ke ruang cuci. Di sini. Lalu di sini tempat jemur, dan di sini ada pintu menuju ke teras belakang. Agar ART jika mau membersihkan lahan belakang dan samping, akses pintunya dekat, tidak jauh, harus maju ke depan. Jadi buat pintu di sini untuk ART menuju ke lahan samping untuk membersihkan lahan samping di sini. Lalu di sini ada ring basket untuk anak kedua yang hobi bermain basket. Dan ini ada gambar perencanaan tampak depan yang saya buat. Bentuk tampak belakangnya, dan genteng di bagian paling bawah yang belakang yang saya beri warna putih itu sebagai tanda untuk penerapan genteng transparan untuk masuknya pencahayaan matahari ke lahan jemur, agar panas matahari masuk ke lahan jemur itu dan bisa mengeringkan baju. Dan ini gambar perspektif ruang tamu yang saya buat. Sekian presentasi dari saya.
saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.